kalau untuk IPAS ya, untuk IPAS secara saintifik, logika berpikir kita memang kita coba biasakan ke anak-anak itu untuk mengambilnya langsung dari alam gitu ya. Contohnya kayak dari IPAS, matematika pun kita juga belajar langsung dari alam gitu ya. Bagaimana kita membedakan menghitung bentuk batu gitu ya, batunya kita kelompokkan menjadi berapa kelompok, dan itu nanti anak-anak mencari dan bisa menghitung dan nanti ketemu rata-rata dan seperti itu, yaitu matematika saja kita bisa ambil belajar dari alam. Apalagi kalau IPAS saya rasa sudah pasti ya. Baik apalagi sains itu kita memang selalu eksplorasinya langsung keluar gitu, kayak misalkan langsung membedakan tanaman yang berbiji sama yang tidak gitu, atau kondisi alam yang misalkan yang kering atau yang basah seperti itu. Terus kompos, cara membuat kompos, terus banyak ya baik itu bunga-bungaan atau tanaman-tanaman keras, bahkan sampai tanaman buah gitu kan. Kalau duren ada di sebelah sana kalau mau lihat duren. Terus ya rata-rata kita memang selalu mempelajarinya diawali dari alam. Jadi kalau bedanya mungkin bisa dibedakan secara ini. Kalau mungkin konvensional itu kita belajar di kelas gitu kan, terus kita mempelajari sains itu di kelas. Setelah itu mungkin ada praktek keluar sekali dua kali ya, biasanya kan gitu ya secara konvensional. Tapi kalau di kita itu kita mendorong itu dibalik. Jadi anak-anak itu biasanya di luar dulu, misalkan pembelajarannya tentang energi ya, kita ambil misalkan energi, dan anak-anak dieksplorasi dulu, kita keluar dulu gitu kan, kita cari itu apa yang bisa menjadi energi, mulai dari matahari ataupun energi air ataupun yang lainnya. Nah, dari situ anak-anak langsung kita fokuskan, misalkan kita ambil energi, kita kebetulan ada pembangkit listrik tenaga air itu yang bantuan dari Unila. Nah, anak-anak bisa langsung eksplorasi bahwa dari air itu, airnya bisa menghasilkan listrik gitu kan. Nah, dari pelajaran di luar itu baru kita bawa ke dalam, jadi dibalik gitu, yang dari luar baru kita bawa ke dalam. Mengapa gitu? Karena inquiry system itu terjadi pas saat kita eksplorasi di luar itu biasanya. Anak-anak kan banyak muncul pertanyaan kok bisa begini, terus begini, kok bisa begini, kok bisa begini gitu kan. Dan itulah tandanya bahwa kita siap belajar. Jadi setelah itu baru kita eksplorasi secara teoritis di kelas gitu. Jadi prosesnya kurang lebih kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran SDA Lampung dalam membentuk kesadaran lingkungan siswa? Peran kita terhadap membentuk kesadaran lingkungan, ya peran kita yaitu pertama pembiasaan ya, pembiasaan contoh. Dan memang kalau secara dunia pendidikan kami menganut role model ya, pertama itu ya, role model. Kami sendiri, para guru, dewan guru, dan itu memang selalu membiasakan memberi contoh pertama itu. Dan kedua juga pengajaran kepada anak-anak untuk pemahaman bahwa pentingnya menjaga lingkungan itu sangat penting, dan itu sudah dimulai dari jenjang TK sekalipun kita. Jadi kita biasa memang, terutama karena kita banyak memperingati hari-hari lingkungan hidup yang ada di kalender Indonesia itu. Jadi anak-anak terbiasa paham bahwa hari ini kita memperingati tanaman bunga dan satwa. Hari ini kita memperingati misalkan hari air gitu kan. Jadi hari air sedunia. Jadi hari ini kenapa ada hari air gitu kan. Ternyata air di dunia itu makin sedikit atau seperti apa kan gitu. Jadi anak-anak itu memang kita biasakan untuk peduli pada lingkungan hidupnya. Untuk selanjutnya, sejauh mana sekolah mendukung integrasi pendidikan lingkungan dalam pembelajaran IPAS?
sejauh mana, sejauh mungkin kalau menurut saya. Karena memang itu sudah yang jadi visi dan misi sekolah kita ya, sekolah alam. Jadi memang keterkaitannya tidak bisa terlepaskan, karena ya yang saya bilang tadi, karena itu adalah visi ya. Jadi mau tidak mau itu si anak memang harus peduli kepada lingkungannya gitu ya, dan dia harus bertanggung jawab sama apa yang ada di sekitarnya. Baiknya itu juga termasuk kepada kehidupan sosial juga nantinya gitu ya. Dan ya kita juga sering juga biasanya kalau kayak hari-hari peringatan itu kita keliling ke kampung terdekat gitu, RT-RT yang sekitar sekolah, kita bagi-bagikan bibit dan kita penyuluhan. Biasanya kadang-kadang penyuluhan tentang pemilahan sampah atau tentang pembuangan sampah gitu kan, karena kita di sini kan masih terbiasa banyak orang yang masih membakar sampah seperti itu ya, untuk penguraian sampahnya, tidak lagi membuat kompos atau seperti hal itu kita sering. Dan ini kayak nanti tanggal 16 gitu kita ada workshop yang umum gitu, mengundang semua orang yang warga sini pun bisa tentang pemanfaatan bahan-bahan. Misal kita di sini bikin mijel, bikin sabun dari mijel, minyak jelantah itu dari sabun. Itu kita biasanya ngundang warga-warga juga untuk berlatih untuk bisa memanfaatkan minyak jelantah jadi sabun atau jadi hal lain, atau kita bikin ekoenzim seperti itu, atau kita memanfaatkan banyak ya, kita kompos juga gitu kan. Jadi kita open house gitu untuk orang-orang yang mau belajar tentang pemanfaatan sampah dan pemanfaatan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Baik, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwasanya SD Alam Lampung ini mempunyai program-program terkait dengan lingkungan. Iya, betul. Lalu dalam implementasi atau pelaksanaan itu kira-kira terdapat tantangan atau kendala nggak dalam menjalankan program tersebut? Ya, kalau kendala pasti ada ya. Tapi kendala utama itu adalah biasanya kita menyadarkan pihak orang tua. Ya, itu yang kendala utama. Karena tidak semua orang tua yang bergabung di sekolah alam itu juga punya pemikiran yang sama dari awal tentang bagaimana tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup juga gitu kan. Ada aja yang orang tua yang kadang-kadang masih bawain anaknya makanan yang punya banyak kemasan plastiknya gitu, kadang-kadang masih terjadi. Yang itu yang terus-menerus kita coba edukasi kepada orang tua juga. Dan kita juga di sekolah kan ada sekolah untuk orang tua ya, sekolah orang tua itu kita ada workshop juga dan lain-lain, ada parenting dan lain-lain. Nah, salah satunya itu juga tadi mengajak orang tua ikut gabung dalam komunitas kita, bank sampah atau pengelolaan sampah dan pemanfaatan tadi yang misalkan mijel dan lain-lain, ekoenzim. Itu biasanya kalau orang tua yang antusias biasanya ikut tuh langsung gabung dengan kita. Tapi memang ada beberapa orang tua yang memang mungkin ya memang nggak concern ke arah itu. Itu yang tantangan utamanya. Kalau untuk tantangan yang lainnya sih saya rasa tidak terlalu ada ya, paling kita kondisi seringnya di sini nih kita kalau kemarau panjang yang agak tantangannya begini, bukan karena kemaraunya tapi karena kita banyak aktivitas yang harusnya bisa kita lakukan di alam tapi itu jadi tidak bisa kita lakukan karena kondisi iklim yang nggak mendukung, cuaca yang nggak mendukung. Nah itu kendalanya. Cukup, oke, sama-sama. Terima kasih.